Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Bu Demi akan menyampaikan materi tentang tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Yuk kita simak materi hari ini. Tapi sebelum kita menyimak materi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, kita berdoa mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut hari ini ya untuk subtema 2-nya. Kita masuk ke pembelajaran 2. Di sini ada teks, kita baca teksnya dulu ya. Udin dan teman-teman sangat kompak, banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya, memperingati hari kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Di sini ada percakapan, ini Udin, ini Edo. Kita baca dulu yang Udin ya. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, di sini kita diminta untuk garis bawahi kalimat yang menunjukkan kata ajakan kepada orang lain. Kira-kira menurut kalian kalimat ajakannya yang mana ya? Kalau di sini ada tidak ya? Di sini? Yang di sini ada tidak ya? Yang di sini juga? Nah, sebelum kita belajar tentang kata ajakan, kita harus tahu dulu ciri-ciri kata ajakan itu yaitu apa namanya? Diawali dengan kata yuk, mari, dan ayo. Nah, Bu Demis kasih tahu mana yang merupakan kata ajakan. Nah, ini dia. Ada kata ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Nah, ini adalah kalimat ajakan atau ungkapan ajakan. Yang kedua kita cari lagi. Kira-kira yang mana ya? Oh, ini. Ayo, ada kata ayo lagi. Ayo, aku bantu memompanya. Ini adalah ungkapan ajakan atau kalimat ajakan. Dan yang terakhir yang mana ya kira-kira ya? Ya, betul. Ada kata mari. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Sudah paham ya? Ini adalah kalimat yang menunjukkan ungkapan ajakan kepada orang lain. Selanjutnya, nah ini Bu Demi kasih contoh kalimat ajakan itu diawali dengan kata yuk, ayo, atau mari. Contohnya, yuk kita pergi ke lapangan bola, atau ayo kita mengerjakan tugas, mari aku antar ke rumahmu. Kita lanjut ya. Nah, di sini Udin dan Edo sudah menghias sepeda ya di rumah Edo. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Kira-kira urutan yang pertama mana ya? Yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini ya? Kira-kira coba tebak. Kita cek ya. Oh iya, yang pertama ini Udin mengetuk pintu rumah Edo. Setelah itu nomor 2, nah, Udin dan Edo sedang menghias sepeda. Dan yang ketiga yang mana ya kira-kira ya? Nah, yang ketiga ini. Ternyata hari sudah sore, Do. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah. Terus yang keempat? Ini dia. Baik, Din. Kita lanjutkan menghias sepeda esok hari.
Karena sudah sore, ternyata Udin harus pulang untuk beribadah. Tapi Edo marah tidak? Edo tidak marah. Edo berkata, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, kalian tadi sudah melihat gambarnya ya. Sekarang tuliskan kalimat sesuai gambar di buku tulismu. Gambar yang pertama itu ternyata apa? Kita tuliskan. Contohnya Bu Demi di sini tulis Udin mengetuk pintu rumah Edo. Nah, yang kedua, ketiga, keempat coba kalian tuliskan di buku tulis kalian ya. Oke? Kalau masih bingung, lihat lagi gambar yang tadi yang sebelumnya. Ada kok di buku kalian. Selanjutnya, nah di sini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas. Masih tentang cerita gambar tadi ya. Yang pertama, apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Marah atau tidak ya tadi Edo ya? Jawabannya tidak. Tidak marah ya Edo ya. Terus yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Gambar keberapa? Gambar keempat. Silakan dicek lagi gambar keempat isinya apa. Terus yang ketiga ini, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Yang dikatakan Edo adalah, baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, yang terakhir, soal terakhir itu, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Coba kalian simpulkan. Cerita gambar tersebut berisi kesimpulan apa? Tulis di buku kalian ya. Selanjutnya, ayo menulis. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Coba siapa yang hafal sila pertama berbunyi apa? Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau bunyi sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di sini ada soal. Tulislah di buku tulismu. Tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Ini ada gambar bintang. Kalau gambar bintang, lambang bintang, simbol bintang ini menunjukkan Pancasila sila keberapa? Keberapa? Ke-1 betul, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang rantai ini menunjukkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba yang menunjukkan kalimat sila pertama yaitu meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah karena beribadah adalah salah satu pengamalan sila Pancasila yang pertama. Dan yang kedua, yang mana ya kira-kira ya? Yaitu ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Nah, ini saling membantu merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang kedua. Nah, ini ada soal lagi. Aku mempunyai teman bermain di sekitar rumah. Nama teman-temanku adalah, silahkan kalian diisi. Nama teman di rumah kalian itu siapa saja. Jika temanku mengalami kesulitan, aku akan bagaimana kalau misalnya teman-teman kalian mengalami kesulitan. Meskipun senang bermain, aku selalu ingat beribadah. Nah, coba nanti diisi ya ini ya, garis-garis ini atau apa kalimat yang kosong ini silakan diisi di buku tulis kalian. Tulis isinya saja. Dan yang terakhir, tugas yang terakhir ini yaitu disuruh memasangkan gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai. Jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Yang mana?
Tadi Bu Demi sudah menerangkan kalau bintang sila pertama, kalau rantai sila yang kedua. Coba kalian pasangkan. Tulis di buku tulis kalian. Nah, berikut ada soal dari Bu Demi. Yang pertama, berikan 2 contoh sikap yang menunjukkan sila pertama. Yang kedua, berikan 2 contoh sikap yang menunjukkan sila Pancasila yang kedua. Dan yang ketiga, buatlah 2 contoh kalimat ajakan. Diingat-ingat kalimat ajakan tadi apa? Ada kata apa saja? Yuk, ayo, dan mari. Berikut dari Bu Demi. Terima kasih. Silakan dikerjakan di buku tulis. Kemudian, tidak perlu difoto untuk dikirimkan ke Bu Demi, cukup kalian tulis saja. Nanti setelah selesai subtema 2, nanti Bu Demi koreksi, bukunya dikumpulkan ke sekolah. Terima kasih, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.